Halo anak-anak, rajin belajar semuanya. Ketemu lagi ya dengan Pak Guru di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat gambar balok dan kubus ya. Oke, anak-anak juga boleh lihat cara perekamannya seperti apa ya. Ya, di sini ada kamera lagi satu dan lagi satu Pak Guru pakai kamera laptop ya. Pak Guru gabungkan ini dengan aplikasi Zoom ya. Jadi tidak perlu susah-susah lagi pakai aplikasi yang super atau aplikasi yang profesional. Tapi dengan media Zoom ini kita juga bisa membuat satu tampilan layar, rekaman video yang cukup menarik ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa terjembatani dengan media Pak Guru kali ini. Oke, bisa Pak Guru tampilkan ya cara membuatnya nanti di sini. Yo, let's go. Nah, anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya pelajaran kita pada kelas 4 dulu yaitu tentang bangun datar ya. Kenapa? Jadi bangun datar dan bangun ruang itu sangat berkaitan ya. Jadi tahapannya anak-anak di kelas 4 harus menguasai bangun datar terlebih dahulu. Sebelum anak-anak belajar ke bangun ruang. Oke, kita ingat ya. Nah, kalian lihat ya gambar apa ini? Ini adalah bangun datar. Ya, anak-anak ingat kan bagaimana sifat-sifat dari segi 4 dan persegi panjang? Jadi segi 4 memiliki panjang sisi ya yang sama. Nanti kita sebut dengan rusuk pada balok ya. Dan ini juga kalau persegi panjang dia memiliki panjang sisi yang sama, tetapi dengan sisi-sisinya yang saling berhadapan. Ya, contohnya sisi ini dan sisi ini dia berhadapan, jadi dia akan menjadi sama panjang. Sisi ini dan sisi ini yang sama panjang. Jadi tidak semuanya sama panjang ya. Nah, itu dia sifat-sifatnya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana membentuk atau membuat gambar menjadi segi 4 ini akan menjadi kubus dan persegi panjang ini akan menjadi balok. Yuk kita mulai praktek yuk. Oke, anak-anak siapkan ya medianya. Jadi pulpen, kemudian buku kotaknya dan penggaris. Oke, kita buat dulu ya anak-anak pelan-pelan ya. Sekarang kita buat dulu segi 4. Semangat ya. Kita buat titik dulu. Nah, untuk mengawali ya, kita buat titik dulu. Terserah anak-anak buat di mana. Yang penting jangan terlalu di atas karena kita akan membuat gambarnya tampak atas dan samping ya. Kalau gambarnya nanti tampak bawah, baru kita nempelnya di atas. Seperti apa tampak atas itu yang Pak Guru maksudkan. Ayo kita lihat ya. Jadi yang pertama anak-anak buat titik dulu, kemudian buat titik lagi satu. Kita sekarang dengan satuan kotak ya, bukan satuan panjang senti atau meter. Tapi kita buat satuannya kotak karena kita pakai buku kotak ya.
Jadi Pak Guru akan buat panjangnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini titiknya. Ya. Apakah tidak terlalu kecil ya? Ya, Pak Guru buat 8 aja ya. Biar tidak terlalu kecil. 8 kotak. 6, 7, 8. Nah, sekarang kita sambungkan. Ya, itu tahap yang pertama. Ya, tahap kedua kita akan buat garis rusuk lagi ya. Nah, itu tentunya karena sifat balok itu memiliki sama panjang. Karena tadi kita buat 8 kotak, sekarang ke bawah juga 8 kotak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita sambungkan garisnya. Nah, sama. Kita buat yang sejajar dengan yang di atas. Itu harus sama 8 kotak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat titik dulu. Kemudian kita tarik garis. Ya. Nah, lagi satu ya. Ya, sudah jadi. Hore, apa kalian sudah jadi juga? Ya, dibuat dengan teliti ya. Nah, sekarang kita buat tampilan 3 dimensinya ya. Jadi perbedaan antara bangun datar dan bangun apa itu? Bangun datar dan bangun ruang itu bedanya adalah kalau bangun datar itu 2 dimensi, kalau bangun ruang itu 3 dimensi ya. Nah, kita buat 3 dimensinya sekarang seperti apa? Jadi kita perlu tambahkan garis-garis lagi ya untuk menjadi rusuk yang akan membuatnya agar terlihat utuh ya. Tentunya kita buat garisnya sejajar ya. Oke, yang pertama adalah garis-garis yang utuh ya, yang dapat kita lihat dengan sebenarnya. Yaitu kita tarik saja garisnya. Tapi anak-anak perlu ketahui juga ya, kalau membuat kubus itu sebaiknya anak-anak cari titik tengahnya dulu, karena kalau tidak cari titik tengahnya bentuknya tidak proporsional, karena tergantung di mana mata kita memandang ya, karena gambar itu juga ada perspektifnya ya. Kalau kita lihat benda itu lurus, contohnya seperti ini ya. Nah, ini salah satu jenis balok juga ya. Kalau kita lihat seperti ini anak-anak, nah ya, kelihatannya kan bukan balok ya, tapi persegi panjang ya. Nah, tapi kita lihat seperti ini, wah, baru kelihatan sisinya yang lainnya. Nah, itu namanya perspektif ya, dari mana letak kita memandang. Jadi kiranya anak-anak dengan model ini dapat anak-anak pahami ya. Sekarang kita buat sisi yang lainnya. Sebaiknya anak-anak pilih atau buat dulu titik tengahnya biar profesional ya. Jadi kalau ini kita buat 8, nanti titik tengahnya ada di sini anak-anak. Jadi, dari sini anak-anak bergerak lagi 8 kotak untuk membuat garis yang sama panjang dengan
garis yang lain atau tusuk yang lain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan, sampai di sini buat titik dulu. Ya, kemudian titik yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini sudah 4. Ada 4 sudut ya, titik sudut. Sekarang kita tarik dari atas dulu. Ya. Kemudian yang di samping. Kemudian, nah ini dia anak-anak ya. Ini dia yang Pak Guru katakan tadi, ada yang tusuk yang dapat terlihat langsung dan tidak terlihat langsung. Karena batasan mata manusia kan tidak tembus pandang anak-anak. Tidak tembus pandang, jadi kita buat garis yang tidak tembus itu, kita buat garisnya putus-putus ya. Nah, seperti ini. Ya, garis yang tidak nampak itu kita buat putus-putus. Nah, ini kita sambungkan. Ya, ini kita sambungkan ya. Wah, ini ternyata yang tidak nampak juga kelihatan. Nanti kita buat putus-putus ya, anak-anak. Ya, seperti ini. Ini juga seharusnya putus-putus. Ya, anak-anak boleh arak-arak dulu pakai pensil. Oke, kubusnya sudah jadi. Ya. Oke, yang ini harusnya juga putus-putus ya anak-anak ya. Yang ini Pak Guru ini akan tambahkan. Nah, ini yang tidak terlihat ya, karena ada di belakang. Jadi kita buat putus-putus. Termasuk ini juga lagi satu. Ya. Itu nanti ya. Baik, kubusnya sudah jadi. Anak-anak boleh namakan ini kubus A B C D E F G ya. Karena kita akan membuat namanya dengan menggunakan titik sudutnya. Ada titik sudut 8 atau 8 titik sudut. Jadi kita akan namakan A B C D E F G seperti itu. Umpamanya di sini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut D, dan ini sudut E, ini sudut F, A, B, C, D, E, F, G, dan K lagi satu. Ya, sudah. Oke, anak-anak sudah jadi. Dan bagaimana kabar kalian? Apakah sudah selesai? Nah, apakah sudah selesai, anak-anak?
Oke ya. Nah, pelan-pelan ya. Jadi tentunya anak-anak harus membuat garis-garis yang sejajar ya. Contohnya E dengan D garisnya sejajar dengan GA, HB, dan FC. Begitu juga dengan garis atau rusuk AB akan sejajar dengan DC, EF, dan DH. Gitu, ya. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjut ke balok sekarang. Kita lanjut ke balok sekarang. Dasarnya adalah persegi panjang. Yuk kita buat garis titik dulu. Kemudian kita buat agak lebih panjang ya. Ya. Ingat, yang berhadapan harus sama panjang. Jadi ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kotak ya. Jadi anak-anak juga harus membuat 14 kotak yang sejajar di bawahnya. Oke. Tapi tidak harus ya. Anak-anak boleh pakai berapa kotak, yang penting sejajar ya. Dan lurus. Kalau Pak Guru pakai 12, anak-anak mau pakai 8 atau 14 juga boleh. Oke, di titik lagi, kemudian tarik garisnya. Ini dia, tinggal disambung saja ya. Jadi ini sama panjang dan sejajar ya. Ini sama panjang dan sejajar anak-anak. Lalu kita garis lebarnya. Sambungkan. Ini kan antara panjang dan lebar. Kalian masih ingat cari luasnya? Ya. Luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Ya. Oke. Nah, sama ya halnya dengan kubus. Kita membuat 3 dimensinya sekarang. Seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, kalau ini boleh saja ya, kadang-kadang ukuran bidangnya tidak sama antara bidang atas bawahnya ya. Tapi boleh juga sama. Ya. Yang paling penting bidang yang berhadapan yang harus sama. Ya. Kita buat bidang yang berhadapan dulu yuk. Ini Pak Guru anggap bidang yang di depan. Sekarang Pak Guru akan buat bidang yang di belakang. Ya, Pak Guru taruh aja di sini titiknya. Ya. Jadi kalau di sini titiknya berapakah dia turun? 1, 2, 3. Ya, 3. Jadi di sini juga harus naik 3 ya. 1, 2, 3. Di sini titiknya. Ya, kelihatan? Guru tarik garis dulu. Oke. Kemudian di sini juga ini berapa? Ini 2 kotak ya ke samping. Di sini juga harus 2 kotak. 1, 2. Ya, 1, 2. 1, 2. Nah, di sini ya. Sejajar. Ingat anak-anak, sejajar. Naiknya. Nah, ini udah kasih sejajar? Sudah ya. Ini lurus dengan ini titik. Titik ini harus lurus dengan titik ini. Langsung saja anak-anak buat
putus-putus ya, karena ini tidak akan terlihat oleh mata kita karena dia ada di belakang garisnya. Termasuk ini juga. Yuk, sekarang kita langsung buat pertemuan tusuknya atau garisnya. Ya. Iya, musiknya semangat sekali ya, anak-anak juga harus semangat, oke? Ini tinggal disambung. Ya, kita buat sekarang tampilan samping dan atas bawahnya. Tinggal disambung saja masing-masing sudutnya ya, sambung. Kemudian ini juga disambung. Ini juga disambung. Ini kelihatan betul adalah garis nyata. Dan ini adalah garis maya atau semu ya. Karena tidak terlihat, dia ada di belakang. Terhalangi oleh bidang yang di depan. Kita buat garis putus-putus ya. Oke. Yes, sudah jadi. Oke, bagaimana dengan kalian? Sudah jadi apa belum? Ya, boleh sama persis membuat seperti yang Pak Guru buat ya. Yang penting kalian tahu tahap-tahapannya dan sudah jadi balok sekarang. Nah, balok ini boleh kita namai dengan sama dengan kubus atau kita buat nama yang lain juga boleh ya. Kita namai rusuknya juga boleh. Kita buat pakai satu ya. Sudut satu, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Kemudian sini sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ada berapa sudut? Diingat ada 8 sudut. Rusuknya ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 rusuk. Oke. Oke, perhatikan dulu anak-anak. Ya, demikian ya. Jadi anak-anak sudah memperhatikan Pak Guru untuk membuat model atau gambar kubus dan balok. Di hasilnya, silahkan anak-anak storekan ya. Semangat. Oke, nah bagaimana? Sudah selesai? Apa belum? Silahkan anak-anak lanjutkan ya. Nah, Pak Guru sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi Pak Guru akan pantau nanti ya. Setelah anak-anak selesai membuat, silahkan dikirim. Pak Guru akan lihat bagaimana anak-anak membuat dan melihat gambarnya ya. Pak Guru penasaran nih bagaimana gambar kalian semuanya, oke? Ya, sampai jumpa. Tetap semangat.